لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang bagili jalalika wajhika wa azimi sultanik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan kita yang ke-6 kali. Tidak terasa ya, sudah 6 kali kita bertemu walaupun tidak bisa bertemu secara langsung melalui tatap muka. Nah, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat selama 6 kali pertemuan ini bisa kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang baiknya. Nah, kali ini kita membahas tentang tema apa ya? Nah, ada yang sudah membaca buku PDF yang sudah disebarkan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi apa sih itu semangat berlomba-lomba dalam kebaikan? Jadi semangat berlomba-lomba dalam kebaikan itu ialah biasa disebut dengan fastabiqul khairat. Nah, jadi Allah itu menyeru kepada hamba-hambanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya, misalkan si Fulan ingin mengikuti kejuaraan MTQ nasional. Nah, jadi kan dia berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, tapi dengan catatan niatnya semata-mata karena Allah, semata-mata ingin membunyikan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan atau yang namanya fastabiqul khairat itu sangat disukai orang. Bahkan musuh pun juga ibaratnya kalau hanya diberikan kebaikan dan lain sebagainya, nantinya akan luluh. Sebagaimana surah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang isinya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabaqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi di ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita diperintah untuk melakukan yang namanya perbuatan kebaikan, artinya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan di mana saja kita berada. Nantinya Allah akan kumpulkan kita pada hari kiamat, yang mana nantinya itu akan menjadi sebuah ladang pahala bagi kita ketika kita berbuat kebaikan atau berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Nah, jadi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu sama halnya ketika kita berlomba secara yang sering kita jumpai. Jadi dalam perlombaan itu pasti ada yang namanya arena atau tempat. Nah, terus tuh pasti ada yang namanya peserta. Nah, kalau yang ada peserta kan itu lomba apa gitu. Nah, terus tuh juga ada yang namanya panitia. Nah, juga ada yang namanya aturan dan juga pasti yang namanya hadiah. Masa sih berlomba-lomba tapi tidak ada hadiahnya, kan gitu. Nah, begitu juga halnya dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Arena yang pertama, misalkan arena atau tempat. Maka ketika kita ingin melakukan sebuah kebaikan, itu di mana saja kita berada, maka lakukanlah. Jika ada sebuah peluang kebaikan, maka lakukanlah tanpa berpikir panjang seperti itu. Nah, jadi juga siapa sih pesertanya? Nah, jadi pesertanya itu ialah kita sendiri. Nah, pesertanya itu adalah kita sendiri. Contohnya saja, misalkan ada sampah di depan kita, maka tanpa berpikir panjang lagi, maka kita ambil sampah tersebut, maka kita buang ke dalam tempat sampah. Nah, begitu juga halnya dengan panitia. Misalkan panitianya ini siapa sih yang menyelenggarakan acara ini? Nah, jadi panitianya itu adalah Allah. Untuk panitianya sendiri itu
Panitia itu kan seseorang yang menyelenggarakan, terus tuh yang membuat peraturan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, panitianya, dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan ini, panitianya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang menentukan siapa sih yang layak. Nah, jadi dalam hal ini, panitianya ialah Allah. Jadi Allah lah yang menentukan dan menilai di antara hamba-hambanya siapa yang layak. Jadi kan lo memang pada akhirnya si Ajis ini berada di saf pertama misalkan. Nah, tapi di mata Allah belum tentu dia menjadi pemenangnya. Maka dari itu ketika kita ingin berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, maka juga Allah punya aturannya. Untuk apa sih perlombaan-perlombaan dalam kebaikan ini kita ikuti dan kita menangkan? Nah, tentu saja pasti kita menginginkan sebuah hadiah. Nah, yang mana hadiah ini yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hadiah berupa surga, yang mana di surga tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang memang mungkin kita tidak bisa miliki di dunia. Nah, maka dari itu, kepada anak-anak ibu, ibu ingin menyerukan kepada anak-anak ibu semuanya, terutama untuk ibu juga, bahwasanya berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan ini harus dijadikan sebuah dasar kehidupan kita juga dalam sehari-hari. Dari itu, ibu tekankan kepada anak-anak ibu, terutama kepada anak-anak ibu kelas 12 agama, bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat itu hendaknya bisa menjadi sebagian daripada sikap yang ada pada diri kita sendiri, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang mana itu bisa menambahkan pundi-pundi pahala bagi kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang lalai karena kita tidak tahu, tidak ada yang bisa menjamin apakah hari ini kita masih diberikan Allah kehidupan, ataukah mungkin detik ini, menit ini, tahun ini, dan lain sebagainya. Maka jangan menunda kebaikan, jangan menunda sebuah perbuatan kebaikan, karena tidak ada yang bisa menjamin umur kita bisa panjang. Maka dari itu, yuk kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Jangan lagi sampai misalkan hendak ke masjid baleha-leha atau belalambat. Nah, sedangkan nongkrong aja ibaratnya tuh 2 jam, 3 jam, 4 jam kada kerasaan. Nah, itu sebuah godaan dari syaitan. Maka dari itu, ketika kita ingin berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan, jangan lagi ditunda-tunda. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.